Oke, anak-anak sekalian ya, kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita perdalam konsep berpikir sejarah ya, khususnya buat kalian yang masih kelas 10. Jadi selama ini yang saya amati memang anak-anak kurang ya suka terhadap pelajaran sejarah, karena isinya itu penuh sama hafalan, nama, tanggal, atau peristiwa, dan itu tentu sangat membosankan bagi generasi milenial. Tetapi sebenarnya pelajaran sejarah ini nggak cuma sebatas informasi tentang masa lalu, tapi juga bagaimana kita menginterpretasikan hal-hal bersejarah tersebut. Sebab yang namanya sejarah biasanya nggak cuma sekedar teks yang terlihat, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tak terlihat, seperti bagaimana latar belakang budaya itu pada masanya ya, nilai sosial yang dijunjung pada masanya, dan sebagainya. Untuk itu biar kalian bisa jadi seorang yang lebih mirip para sejarawan ya, jadi kita harus menelusuri bagaimana konsep berpikir sejarah tersebut. Jadi cara singkat konsep berpikir sejarah ada 4 ya, yakni kronologis, periodisasi, diakronis, dan sinkronis. Oke, untuk tahu pembahasannya satu persatu, mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah konsep berpikir secara kronologis. Jadi secara sempit, kronologis itu bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Untuk itu konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk bisa berpikir secara runtut, teratur, sesuai dengan urutan waktu, dan tidak melompat-lompat atau berbalik, atau bisa dibilang sebagai anakronis. Dengan konsep berpikir kronologis, sejarah bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kronologi bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urutan waktunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kalau kalian tidak berpikir secara runtut dan berkesinambungan, tentu saja kalian tidak bisa memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang kedua adalah konsep berpikir periodisasi. Jadi periodisasi adalah pembabakan waktu yang merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah guna memahami rangkaian peristiwa sejarah. Jadi catatan periodisasi sifatnya subjektif ya, jadi tergantung terhadap tulisan sejarawan dalam kerangka penulisannya. Menurut guru besar ya sejarahan Indonesia, Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, periodisasi dibuat berdasarkan derajat integrasi yang pernah dicapai Indonesia pada masa lalu dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi perkembangan budaya, kemudian politik dan sosial di Indonesia, sehingga kita bisa membuat periodisasi yang bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Oke ya, ini biar kamu nggak bingung, berikut ini merupakan contoh periodisasi sejarah Indonesia menurut beberapa tokoh. Dilihat saja ya, contoh-contohnya langsung ada di slide berikut ini. Berikut ini adalah yang pertama menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Ini adalah periodisasi menurut beliau. Kemudian ini yang kedua menurut Muhammad Yamin, bagi periodisasi seperti ini ya, bisa dilihat. Dan yang terakhir adalah yang ketiga oleh Hans J. de Graaf ya, dalam buku Geschiedenis van Indonesia, ini membagi periodisasi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah konsep berpikir diakronis ya. Diakronis itu secara etimologis atau kebahasaan berasal dari bahasa Yunani, yakni dia dan kronos.
Dia itu punya arti melewati atau melintas, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Dengan begitu kita bisa mendefinisikan diakronis itu sebagai peristiwa dalam prosesnya melewati perjalanan waktu. Karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Dalam konsep berpikir sejarah, diakronis itu punya makna terhadap suatu peristiwa dengan cara penelusuran di masa lalu. Sebuah peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, tapi pasti dibarengi dengan peristiwa sebelumnya, atau yang kita kenal dengan sifat kausalitas ya, atau hubungan sebab akibat, latar belakang dan dampak. Jadi pola berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Melalui pendekatan diakronis, sejarawan bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan variabel sesuatu hingga memungkinkan penyebab sebuah peristiwa yang lahir dari peristiwa sebelumnya untuk kemudian ditafsirkan. Misalkan dalam menjelaskan ya, contohnya ini, yaitu contohnya adalah peristiwa menjelang Sumpah Pemuda, yaitu Oktober 1928, harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang dari Sumpah Pemuda tersebut. Yang keempat adalah yang terakhir, yaitu konsep berpikir sinkronis. Jadi konsep berpikir yang satu ini ialah memahami sebuah peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dan lebih memperluas ruang dalam peristiwa tersebut. Jadi cara berpikir sinkronik itu sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi dalam peristiwa sejarah selalu diiringi oleh ilmu sosial yang lain. Dari berbagai pengaruh ini bisa digolongkan dalam 3 jenis, yakni konsep, teori, dan permasalahan. Jadi contoh konsep berpikir sinkronik itu ialah pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dijelaskan dengan menggunakan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Jadi dalam mempelajari sejarah, konsep berpikir sinkronik lebih meneliti kepada gejala-gejala yang meluas pada ruang tapi dalam waktu yang terbatas. Oke ya, cukup itu adalah materi untuk kelas 10, konsep berpikir sinkronik, diakronik, periodisasi, dan kronologis dalam sebuah peristiwa sejarah. Kita akhiri hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.